warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'allima. Wa qala fi hadisin ukhra, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya dan kepada sahabatnya sekalian. Yang Tuhan muliakan, yang pertama sekali kepada Ibu Kepala Sekolah serta kepada Bandung, para guru Bandung yang mungkin Tuhan sebut satu persatu. Yang Tuhan muliakan, para undangan baik dari wali murid maupun dari tokoh masyarakat. Rasa bangga dan rasa yang luar biasa yang hadir Tuhan sampaikan kepada Bandung, siswa dan siswi yang bermoh sekolahnya. Terima kasih kepada adik pembawa acara yang telah memanggil nama baik Tuhan untuk luntuan dan siat di hadapan siswa dan siswi serta para guru Bandung. Terima kasih kepada panitia acara yang kami percaya luntuan pada uronyo sebagai penceramah Maulid Nabi, yang sebenarnya acara Maulid Barmoh Sekolah Betanyo baru pertama kali. Bahkan dari awal-awal selalu tak peringati Maulid Nabi. Kebetulan sagai pada uronyo lun yang jid ke penceramah atau pentausiah dengan serta kekurangan yang di pihak luntuan, keterbatasan dalam ilmu dan pengalaman luntuan beranikan diri cik untuk tampil di hadapan adik-adik dan para guru sekalian. Luntuan hana lumpula acaranya uronyo bawa ibu menurut luntuan untuk belajar kesediaan untuk hadir uronyo. Karena luntuan pun salah satu di antara wali murid yang anak luntuan pun Pak sekolahnya. Sebenarnya luntuan sangat berbangga pada uronyo, karena yang luntuan dengar di luar, di luar berken tentang siswa dan siswi yang ada di sini 180 derajat berbeda. Alhamdulillah, nyomandung berkat kerja keras daripada guru-guru yang nambah sekolahnya. Adik-adik dan para jamaah sekalian, uronyo luntuan akan sampaikan tentang sejarah Nabi
dan Tuan hana mahir untuk menyampaikan yang lain, dan Tuan hana ingin menyampaikan yang lain. Yang pertama memang karena Tuan hancur tentangnya, tentang yang lain hancur Tuan. Kemudian Tuan tak pernah lupakan dalam baris-baris kitab yang tertulis, terutama kitab hadis. Rasulullah pernah menyampaikan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Tuan ulang sekali, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Bila dalih dalam bahasa kitanya, barang siapa sengaja berbohong, barang siapa sengaja berdusta, barang siapa dengan sengaja mengada-ngada tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya orang itu sedang menyiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Berdasarkan hadis Rasulullahnya, Tuan hana berani menyampaikan melebihi daripada yang dalam tulisan-tulisan yang Tuan kalian dalam kitab-kitab. Oleh karenanya, gedanya Bang Bandung yang merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan pada waktunya sedang marak-maraknya merayakan Maulid Nabi. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan pada waktunya mendapat imbalan dari Allah, mendapat balasan dari Allah di akhir apa yang kita kerjakan. Cuma dari pihak Tuan selaku penceramah pada awalnya, akui lihat kekurangan, lihat kejanggalan, hana teratur dalam berbahasa, dia kekurangannya lebih hawa Tuan lagi. Adik-adik dan para guru sekalian, bak bengah urusunin, bak subuh urusunin tanggal 12 daripada bulan Rabiul Awal, lahirlah dari kandungan Aminah Sidrobayi. Yang baik itu kelak dinamakan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babengah urusan ini tanggal 12 daripada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Perlu garis bawahi adik-adik Bandung Nabi Bangsetuh 20 ribu Nabi Hanasi Nabi Adam, karena Nabi Adam tidak dilahirkan. Nabi-nabi yang lain selain daripada Nabi Adam semuanya dilahirkan oleh ibunya. Cuma yang ingin Tuhan sampaikan adalah Ratna Nabi dilahirkan. Artinya Nabi lahir saban lagi lahir ditanyo, menyelahir ditanyo pada umumnya lewat faraj, lewat kemaluan emak masing-masing. Tetapi Nabi Bandung dilahirkan kon Ratna. Apabila nyo baru pertama kali kita nyo dengar nyo je pada madasar,
Bandung Nabi dilahirkan rekan kemaluan ibunya, tetapi rak sabuh pintu yang dibuka oleh Allah di bawah pusat ibunya. Pintunya terbuka tanpa mesti dibelah. Lalu selesai Nabi dilahirkan tertutup kembali tanpa mesti dijahit. Itulah diantara mukjizat-mukjizat yang bak Bandung Nabi. Ban sentuh 20 pribadi Nabi kecuali Nabi Adam Rabnan dilahirkan. Khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuka pintu oleh Allah ke bawah pusat ibunya, tetapi pihak lambung kiri ibunya. Di sini wadahah sabuk pintu, lalu Nabi dilahirkan kemudian ketuk kembali tanpa dijahit. Nyawa yang pertama sekali yang ingin Tuhan sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Sementara gedanyo yang lain, Bandung termasuk gedanyo yang lain pada urutnya, dilahirkan oleh ibunya melalui lubang kencingnya, atau bilangun gedanyo payah operasi, payah gebelah di dokter, gebelah, gejok, dia selesainya dijahit kembali, membulin mak gedanyo, ditanggung derita, bak wate gebelahi gedanyo. Dumnate gaangan-angan supaya ditanya wanakna. Wate kana dumnate ditanggung derita lemah ditanya hingga ditanya dilahirkan. Gebelah tubuh mak ditanya gebelahi ditanya demi ditanya lahir selamat, bude busehat. Kemudian berdambakan ditanya jid kesirawan yang berbakti dan mengabdi. Nyo adalah harapan besar daripada mak dan ayah kebanyakan Bandung. Lalu Pak Wate Nabi dilahirkan. Pendapat yang kuat menyatakan 2 bulan Nabi dalam kandungan ibunya, ayah Nabi yang bernama Abdullah wafat. 2 bulan Nabi dalam kandungan ibunya, ayahnya yang bernama Abdullah letup mata dua Allah. Itu artinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncullah lehrawinang yang paling mulia dalam Islam. Lehrawinang yang paling mulia dalam Islam yang pertama sekali ibu Rasulullah, yaitu Aminah. Nyawa winang yang paling mulia dalam Islam. Kemudian yang kedua muncullah nama Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah yang biasa kita nyebut. Kemudian muncullah nama yang lain, yaitu Halimatus Sa'diyah. Bahkan leherrawun yang sangat mulia dalam Islam, karena darah mereka mengalir dalam tubuh Nabi. Darah leherrawun yang mengalir dalam tubuh Rasulullah, darah ibunya Suwaibah Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Mak Nabi yang bernama Aminah Citkama oleh Nabi Suwaibah Aslamiyah, bahkan muncul nama besar beliau dalam Islam gara-gara beliau pun pernah menyusui Rasulullah. Halimatus Sa'diyah belum asing ke dalam kalangan keluarga Nabi, tapi tercantum namanya dengan megah dalam Islam karena menyusui Nabi hingga usia Nabi sempurna 2 tahun. Maka ditanya yang lain, jid kesambuh pelajaran di sini yang bahwa disunatkan kepada ditanya
bila kita punya bayi tarawak beget, tak berdoa beget, tak bersusu hingga sempurna 2 tahun. Nyawa adalah ajaran yang paling baik dan paling benar dan paling berpengaruh dalam Islam. Karena contohnya langsung terjadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jino para dokter-dokter kadiakui yang bahwa menyusui bayi, lemah bayi mesti betul 2 tahun. Karena beda dampak yang terjadi Pak Amir ditanya. Apabila ditanya tak susu sampai 2 tahun, ngan tak susu ala kadar, dia nyajik susu-susu yang lain. Ternyata beda pertumbuhannya, beda pola pikirnya, dan beda-beda yang lain yang terjadi padanya. Nyodunawa contohnya karena ba'di Rasulullah ba'wate Nabi dilahirkan. Tahun semenjak Nabi dilahirkan, tahun Nabi hana saja mak Nabi yang bernama Aminah dia selesai melahirkan Nabi, kemudian nebu susu cuma padung-padung urawa saja. Nebu susu le Suwaibah Aslamiyah padung-padung urawa saja. Kemudian Nabi nejok le Halimatus Sa'diyah, gupua kedua kampung yang sangat jauh daripada kota Mekah. Di sini Nabi sajan Halimatus Sa'diyah dan sajan urang-urang yang asing. Gedanya wajinau kacau pelajaran daripada kejadian yang terjadi bak Nabi dari bayi Nabi ke bak jarau lahir. Gedanya wajinau adik-adik sekalian, hana kejo bayi 5 tengok 3. Hana biajoi pula gedanya dari bayi kan bab jaga hana, tapi dijaga kedau gerawang kedau. Kemudian teruslah jenjang gedanya payah berpisah dengan mak ayah gedanya. Dan bedanya pun hana berpisah dengan Nabi berpisah mak. Di Nabi berpisah mak dari dalam beturi wajah mak sampai ke tahun baru keadaan balik. Bedanya bengok sakai tajak kata mau dalam kompleknya dalam jauh kata rumah tahu. Umur bedanya kain ke 12 tahun pada dalam kenal. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masih bayi ke dalam bangku sekolah ini dididik, diasuh dan disusui oleh yang lain. Kemudian muncullah permasalahan yang lain. Kenapa mesti Halimatus Sa'diyah yang jadi ibu susu daripada Rasulullah? Pakon halurinang lain itu. Ternyata Halimatus Sa'diyah orang yang lebih awal dipilih oleh Allah. Halimatus Sa'diyah lebih awal dipilih oleh Allah sebagai ibu susu daripada Rasulullah dan hanbutuka tunduk lagi. Di sini beda riwayat membangkit. Di sini beda cara meriwayat dari penceramah. Lalu garantah buat yang pegang. Karena terlalu semangat buat yang pegang. Bahkan ulinang lain hadijak bayi Muhammad untuk buku susu. Karena nyari yakin, karena orang fakir, itu alasannya. Padahal dalam riwayat yang sahih menyatakan manduk yang ta'ajub kepada bayi Muhammad. Itu Rasulullah. Dari semenjak Nabi dalam kandungan karena berita-berita yang positif kepada ibunya, wadah dilahirkan dalam keadaan luar biasa. Hana orang lain yang lahir lainnya, hana orang lain yang ta'ajub bandung mata dum Rasulullah. Maka Bandung ururingan yang jangan ingin gelecok bayi Muhammad sebagai anak susunya, tapi Nabi hanetin karena Abdul Muttalib dipegang peraturan cucolongnya wajib cok wawampung untuk bersusu apabila ditendrawai, menyadrawai haitem hanjir cok. Maka puluhan wanita-wanita yang terbawa Mekah untuk yang nikah bayi nak jet bersusu Bandung nak pernah dia berumpah dan dia galang bayi Muhammad dan ingin Bandung ada jet bayinya belum bersusu, ada jet belum bersusu, ada jet belum, tapi waktu yang sodorkan susunya kepada Muhammad, Nabi Muhammad hendak gancing Allah. Wakai gekalan haniten bintu
Di masa tengok lagi lah kayak ini. Sementara orang matuk ingin, tetapi walaupun Halimatus Sa'diyah, walaupun sodorkan susu genyan kepada Muhammad. Dalam riwayat Halimatus Sa'diyah, susu genyan yang sebelah hanaudik, yang sebelah hanaudik. Nyoman yang sebelahnya ke gupu susu warna berawang puluhan tahun, gupu susu bayi-bayi yang lain pun puluhan orang. Tapi walaupun disodorkan susunya kepada Muhammad hanaudik, digancit Allah. Lam riwayat kelah suami kenyang kaci yang dibantu hanjir hayabui nyawa hanaudik kaci laju supaya bayi wajib bayi kita nyawa. Ternyata wanda disebutkan mukjizat yang nambah Nabi yang puluhan tahun kau hanaudik wadanya intik kembali mudah ta'ajub Halimatus Sa'diyah. Makanya Halimatus Sa'diyah berpilih ya Allah khusus untuk menyusui Rasulullah, salah satu di antara dua susunya, sehingga hancur dimulai bayi lain sebelumnya. Justru Rasulullah lah adalah orang pertama. Kemudian bahkan Halimatus Sa'diyah yang jadi orang yang bersusu Nabi karena halal bina yang konsumsi leganya dan keluarganya. Halimatus Sa'diyah orang punya akhlak yang luar biasa tingginya, bahasanya lembut, sikapnya sopan, yang berbaju berpastikan nilai menyeharu mengencok, yang hanya jelas menghalang baju, sehingga darah yang mengalir dalam tubuh Halimatus Sa'diyah adalah darah-darah halim. Di sini Allah bersiapkan ibu susu Nabi yaitu Halimatus Sa'diyah. Pajan Allah kami siapkan, pajan Allah kami pilih, pajan Allah kami tentukan. Halimatus Sa'diyah menjadi ibu susu Nabi sebelum Allah menciptakan sesuatu. Sebelum Allah menciptakan langit, dalamnya bumi, dalamnya batu, dalamnya Allah telah memprogramkan, Allah telah mengiradahkan, Allah telah merencanakan. Yang menjadi ibu susu daripada Nabi adalah Halimatus Sa'diyah. Nyokut persiapan lebih awal. Bahkan mesti Halimatus Sa'diyah nyawa pun menjadi pelajaran kepada kita hilau. Apabila kita ingin anak kita bercemerlang dalam agamanya, berterpandang dalam dunianya, berselamat dunia bahagia wal akhirat, maka jangan berikan kepada anak kita sesuatu yang haram. Baik tak puas rezeki kepada rumah kita menyertai basuhannya ulama, menyerah rezekinya terbit daripada harta yang haram. Maka berhaling ke perayaan dapat jumpa, berhaling ke perayaan tajib cakura, berhaling ke wadah dapat jumpa malam. Tanya orang menang, uragam menancip. Karena dari yang halal lah yang bisa membuat kita manusia berhasil untuk dunia kita, berhasil pula untuk akhirat kita. Bahawa tahun usia Nabi tinggal saja Halimatus Sa'diyah tahun sempurna dulu. Nabi berasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Lalu Halimatus Sa'diyah dikembalikan Nabi kepada keluarganya. Dia intak Nabi ke Mekah. Bak makbro oleh Nabi, bak keluarga Nabi sendiri. Lalu bak wadah Nabi katinggai sajamah. Ternyata Hanatrik Nabi bermanja kasih dengan ibunya. Betul-betul Hanatrik, karena penuh betul Rasulullah berasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Semenjak usia betul Nabi tinggal saja ternyata 6 pun usia Nabi. Nabi berpulang kepada Allah. Gelam-gelam berdoa tiban wajah gelam-gelam berdoa tiban bercengkerama ibunya. Pakiban mak dengan bermanja kasih dengan mak gelam penuh aku. Cuma baru 2 tahun. Ternyata mak Nabi dicop pulang oleh Allah. Mak Nabi dicop pulang oleh Allah dalam perjalanan hijrah. Bedah mak Nabi dan padu-padu dua rombongan berangkat ke Negeri Madinah. Dia tunjuk ayah Nabi di mana makam ayahnya. Karena ayah Nabi waktu meninggal di Madinah dan ditanam di Negeri Madinah. Di sini ayah Nabi di Negeri Madinah.
Lalu karena usia Nabi, karena 6 tahun berangkatlah rombongannya ke Madinah, sekaligus dia selalu keluarga yang ada di Madinah, dan dia kala di mana maka ayah Nabi. Lalu selesainya bedah berangkat mak Nabi yang bernama Aminah, Nabi sendiri dan padu-padu rombongan. Dia ziarah makam ayah Nabi bedah berangkat. Dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah, mak Nabi tiba-tiba diserang penyakit. Terus sakit mendadak tiba-tiba dan bentuk mata Allah. Usia Nabi baru 6 tahun waktunya. 6 tahun usia Nabi kayatin piatu. 6 tahun usia Nabi kayatin piatu. Yatim Nabi masa 2 bulan Nabi dalam kandungan ibunya. Yatim piatu Nabi waktu usia Nabi baru mencapai 6 tahun. Lalu Nabi tinggal saja kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Adik-adik katul. Nabi kitanya bernama Muhammad semua soya. Abdullah Muhammad bin Abdullah semuanya jauh mandu Bemalaymu. Muhammad agam daripada Abdullah semuanya. Abdullah agam daripada Abdul Muttalib semuanya. Abdul Muttalib ada daripada Hashim semuanya. Hashim ada daripada Abdul Manaf. Nyo Farduin ada katanya Bandung. Farduin yang katanya Bandung berdaturi katanya nasab Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Mudar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas putra Bela bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wajib katanya mandum berdafai bandung kakek Nabi bentuk Adnan. Lewurun lahir kan Adnan jafai sampai Bapak Ibrahim alaihissalam. Diurun lahir sampai Bapak Nabi Adam itu silsilah Nabi dulu. Apabila kita haji ke Tafai, kakek Nabi sampai 20 sarau. 6 bro wajib kecil. 6 bro wajib kecil. Dan pada orangnya luntuan ingin berpegang sayembara saja bro. Si barang kasur dalam kalangan siswa dan siswi yang bisa menghafal nama kakek Nabi sampai Adnan, luntuan siapkan hadiah pribadi. Bila yang mampu silakan kena hafal di Kekawaban Bandung kakek Nabi sampai itu bab Adnan. Luntuan langsung lebih hadiah bila yang jid tapi hadiah halal. Hadiahnya akan ditambah kepada sekolah adik. Bila adik-adik yang jid baca silsilah Nabi, contoh baca Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas sampai 21. Bila yang sanggup langkah di penyok yang mikirnya agam luntuan untuk siapkan hadiah kadar untuk melengkap hadiah bagi kepada sekolah, insyaallah. Dan itu kali ganggu pasti. Yang mampu silakan kena dalam 2 menit. Bila anak tak teruskan aja. Atau menghitung sampai 5. Banyak ilmu hanya yang maju berdihan je. Wadah murid itu ke benar yang je.
Itu waktu penceramah lain dah juga. Perlombaan waktu maulid, lomba menghafal kakek Nabi sampai 20 sahara. Sumbernya dari sendiri. Yang pertama mendapatkan hadiah yang layak, kemudian yang kedua bisa terpenuhi kewajiban dengan masing-masing. Bilana silahkan. 5. Begitu. Hana dari. Leh. 2. Hana punya dalam 2. 1. Hana yang sanggup. Gelapna. Atau undangan. Para siswa sanggup siswa undangan. Undangan kadang-kadang sanggup ibu kepala sekolah pun ada lebih jauh ya. Ini hantu di mana kata leke gebi insyaallah. Bilana dalam keadaan undangan yang sanggup silakan dapat jaminan Jahmid Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai turba adena. Bilana yang sanggup lebuan beri hadiah tunai walaupun ada kadar berutnya lebuan dan yang selebihnya akan diserahkan oleh kepala sekolah. Karena bagi soalnya satu rezeki. Dalam nanti para guru menyadari tapi benar. Guru ada galon nasi. Jadi biar kita ngomong. Berarti untuk maulid kalinya maulid kalinya kita payah kepikir program ke depan. Putra program ke depan kita payah hafai kepada siswi kita silsilah Nabi betul ba'adana. Kemudian yang kedua anak-anak Nabi pada sona. Kemudian pemohon Nabi itu nomor sempurna. Apabila mampu Bandung siapkan hadiah uang tunai. Nyahanak sambil kita nyota hafal lain kita sendiri bisa hafal. Cara menghafal anak yang lele. Orangnya Imam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay cukup. Sebab itu tahu-tahu lang sampai hawa raja Imam Rohnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Wadah kata itu kafung hantu tu sama lagi hantu nama naya tu kata mah Imam Roh tu. Buat Imam kita buat fase Bandung selesai. Gimana? Adik-adik kita jangan ikut. Bila yang mampu silahkan. Hana yang mampu, ladang busun bukan yang mampu. Karena tempat-tempat pun ada apa ya. Bak balai pun ada apa. Cuma mungkin hana berani. Ataupun kadang-kadang hana galak di hadiah. Oh dia apa paling-paling itu imbal-imbal yang dari laut dia dari buku kepala dari mereka. Kadang-kadang kita mahal dari guru-guru yang lain. Hari apa yang lain? Ya, kak. Halimatus Sa'diyah, Sirawun yang paling mulia dalam Islam, karena darahnya mengalir dalam tubuh Nabi. Nyawa Dawiman yang paling mulianya Bekna pikiran mereng kita nyok turunnya. Bekna pikiran tanyo yang mereng turunnya. Karena Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, si barang keselamatan yang darah yang mengalir dalam tubuhnya haram disentuh oleh api neraka. Nyo hadis kuat tu si barang keselamatan yang darah yang mengalir dalam tubuhnya, darah yang mengalir dalam tubuhnya haram disentuh oleh api neraka. Lalu sahabat Nabi nebekam darah Nabi. Nebekam termasuk buat yang sering dikerjakan di Rasulullah, berbekam. Gebinah darah kudo dalam tubuh Nabi. Waktu yang selesai Nabi bukan nekun bak Sayyidina Muawiyah. Muawiyah menambut pada yang itu. Wahai Muawiyah, tolong yakfah darah long singat. Kemudian kepada Muawiyah berangkat berbah darah Nabi yakfah. Nasihat kedua gedanya oleh Nabi kadir abah darah long. Gejawab Muawiyah kalau dia ya Rasulullah kupu dajib darah long ke Nabi
Lon pernah dengar ya Rasulullah, drone pernah dipegang sama udah. Si barang kasamatan yang darah lo mengalir dalam tubuhnya harum disentuh oleh aku neraka. Maka lo ingin tubuh lo nyobek disentuh oleh neraka, maka lo jaga. Berjauh Rasulullah wahainya, betul yang kata pegah wahai Muawiyah. Tetapi kalau tuan usaha-usaha tukang poh cucolo. Betul hai Muawiyah, si barang kasau yang darah lo mengalir dalam tubuhnya harum disentuh oleh api neraka, betul tak? Tapi dengan kejadian banyak kalau tu sawa tukang poh cucolo Hasan dan Husain. Waktu Hasan dan Husain tengah dudung di kaki. Rasulullah sering tak. Rasulullah ngecom Hasan sering babah. Waktu Rasulullah ngecom cucu yang bernama Hasan sering ngecom Abah Hasan. Tapi menyangkecom dan gui-gui cucu yang bernama Husain sering ngecom Pak Kuwa. Inan sering gui-gui cucu Pak Kuwa. Sehingga cemburulah Hasan, cemburulah Husain. Cemburu sehingga Husain, bahkan cemburu Husain. Karena Rasulullah dekat dengan menyebutkan Hasan Pak Bapak, menyebutkan Husain, menyebutkan dengan Pak Kuwa. Kan beda Bapak dengan Kuwa. Lagi-lagi Nabi kurang sayang ke lo. Karena lo sering kecom Pak Kuwa, sementara abang lo sering kecom Pak Bapak. Dia pegahlah Pak Ma, Bapak Fatimah. Wahai maklum, kakek menyebut babang sabi Pak Bapak. Tapi menyebut belum sabi Pak Kuwa. Puji mana kakek lebih sayang ke abang daripada kelumnya praduga Husain. Praduga gana yang bertahun bertahun bedahlah mak banyak yang bernama Fatimah permoh daripada Sayyidina Ali yang merubah Rasulullah. Wahai ayah, wahai Rasulullah, nah masalah keluarga becut yang ingin Tuhan sampaikan Pak Don. Wahai ayah, Husain dia pegah maklum, ayah menyebut abang sabi, kakek menyebut abang sabi Pak Bapak. Tapi menyebut belum sabi Pak Kuwa. Lagi-lagi kurang sayang belum lebih sayang ke abang. Bahawa Nabi kedengar laporan daripada Fatimah. Nabi yang mata Nabi bram itu dia. Bertanya oleh Fatimah, kecil ayahmu, pakau ayah negeri, menau ayah negeri tua. Loncong Hasan Abah Nabi, karena rat abahnya diracun oleh beliau. Karena abahnya diracun oleh beliau. Wafat Hasan karena diracun, maka loncong Abah Nabi. Sementara Husain loncong Kuwa karena dakwanya akan jinggoh dia Nabi. Rupajinya alasan itu. Nabi loncong cucu yang bernama Hasan sampai Bapak. Tapi loncong Husain sampai Kuwa. Karena lagi-lagi kata Pak Nabi itu Hasan wafat karena diracuni, Husain wafat karena dikuah-kuah. Lewat yang balik itu perhai cucu Rasulullah. Yang cucu yang paling membanggakan oleh Rasulullah. Padahal Nabi punya pula cucu-cucu yang lain. Cucu Nabi kan cuma dua. Cucu Nabi yang bernama Umamah, cucu Nabi yang bernama Ali. Kan cuma Hasan Husain cucu Nabi. Nabi yang cucu Nabi kan cuma Fatimah. Nabi yang bernama Zainab nalako yang bernama Abul As. Zainab Nabi punya dua cucunya, yang agam, yang inam. Yang inam bernama Umamah, yang agam bernama Ali. Jadi bahwa Nabi dari Madinah ke jauh Mekah untuk takluk kota Mekah zaman, Nabi sabah kenderaan dengan Ali. Tapi dia ditanya dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi sabah muda dua orang yang Nabi dengan Ali patah muda itu. Nabi riwayat dari Madinah Nabi berangkat ke Mekah, waktu penaklukan kota Mekah, Nabi sabah muda dengan Ali. Ali ke kan Ali Sayyidina Ali, tapi Ali anak daripada Zainab, cucu Nabi daripada Zainab yang bernama Ali. Ali wafat bahawa dia ingat macam muda belia. Tengah garang-garang tak kalian bucuk pulang ya Allah. Sementara Umamah udah
udah banyak ngomong sampai wadah Fatimah kawafut. Fatimah wasiat bila mati lo kawin dengan Umamah. Umamahnya adalah anak daripada Zainab binti Rasulullah. Para siswa dan para guru dan bandung, wadah emak Nabi kawafut. Usia Nabi makan 6 tahun. Nabi tinggal saja kakek yang bernama Abdul Muttalib. Ya saya tu maulid itu berkaji. Cerita Siton juga matahari. Bekas ada Siton yang berdenjit. Kedua rasa hantu Siton. 3 minggu ke mantu kaji hafal. Karena guru-guru pun punya semangat kalau untuk hafal siswa-siswi tentang silsilah Rasulullah. Tinggallah Nabi sajang kakek yaitu yang bernama Abdul Muttalib yang pun hadapin cuma 2 tahun dengan kakek Nabi Nubuh Allah. Usia Nabi 8 tahun Nabi hanapin pateho menggantungkan diri pakiban masa depan Nabi. So yang tukang tanggung biaya ubek Nabi kahana sabohna lewatnya. Ternyata kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib menitip Muhammad kepada pamannya yaitu Abu Talib. Dalam sejumlah anak-anak daripada Abdul Muttalib, Abu Talib yang paling fakir. Berau yang fakir, anu ramai. Asal bawahnya orang kira orang fakir hanya ada. Orang kaya sini ada. 3 tahun ada orang kaya. Tapi orang fakir hanya ada bilang ada. Anak panjang, anak lingong, anak jekut, jaya. Ali bin Abi Thalib ramai anak. Banyak dalam keadaan fakir. Tetapi rasa pedulinya, rasa cintanya kepada Rasulullah melebihi daripada rasa cintanya kepada anak kandungnya sendiri. Karena kefakiran daripada Abu Talib, maka Nabi bekerja. Nabi banyak nekankan kerja sesuai dengan anak lain yang dari nangronya watanya. Bukan kerja yang dilakoni Nabi untuk berupa belanja, pelihara, menjaga binatang-binatang ternak urang kaya. Kemudian ia siram kurma, ia siram anggur urang kaya. Kemudian watai kantor masar dibi gaji yang diterima mbak urangnya anak cakron, tapi dibantu paman. Karena paman urang fakir, dibantu paman kornian untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan mereka. Lalu Pak Watai umur Nabi 9 tahun. Nariwayat 12 tahun, nariwayat sekurang tahun. Watai usia Nabi baru sekurang tahun. Nabi kagiat berniaga dalam Rosam kali pertama. Berangkat Nabi dari Mekah pergi dengan Rosam. Nyamban jalan watainya, nyamban iklim nanggoronya, dengan jarak perjalanan, nyam kendaraan dan bijak. Usia Nabi banyak nanti. Nabi dia minta belajar dari Mekah dengan Rosam jina mudah. Jika internet, jika ketik guna jarak betah-betah dengan Rosam, itu dia langsung pada berbalik watanya Nabi mata mirah disebut turunmu berangkat dari Nagro Mekah dia berniaga pilih dengan Rosam jiwa berhak. Sementara orang lain yang dalam rombongannya karena umum minimal 25 tahun, lihat tahun umurnya. Sementara Muhammad mata umur 10 tahun dalam sebuah riwayat, 12 tahun dalam riwayat yang lain. Berangkat. Sementara adik-adik sekalian, menyertanya umur 10 tahun baru saja itulah SD. Baru SD. Buku mata kesulian 5 gedanya. Mana payah kesemana payah gerah 5 gedanya. Geja itu rumah itulah ada di pedang Honda di rumah itulah tak mau dalam 15 menit dalam Jawa karena ada wilayah di rumah itulah dia tu. Dengan istimewa gedanya dengan mak dengan ayah dia. Kemudian terlalu lagu sampul dari guru Muhammad kedua. Nabi umur 10 tahun ada orang muda. Berangkat dengan yang sangat jauh, yang jalan, yang iklim, yang kendaraan dengan usia Nabi, ya minta belanja karena bedanya orang butuh, orang fakir. Dalam perjalanan menyertakan dari Mekah
Sampailah pedih bulan Rosyam di tengah-tengah nasabah kota yang bernama kota Busra. Saban lagi gedanya urung birin. Gedanya urung birin tajak pada Aceh umpamanya. Na kota Sarai di Selawah. Bila gedanya tajak kayak semua keluarga di kedai Banda Aceh tu Sarai nak pilih hiat. Menyatanya tai motoga pedang motor sona belanja sona je dia sona menjemput jidang lah di Selawah indah umpamanya. Belau keripek, belau bohdi, belau je untuk nabak oleh-oleh kepada keluarga kita yang ada di bandar. Watai tanya orang di bandar kalau gampang dia lo masak belau je oleh-oleh kepada keluarga. Orang Mekah watai jak unang Rosyam menancik kajik kadak bepio siap di negara Busra di Basrah. Kepuang kepio yang pertama istirahat Buddha dan unta ganyan. Kemudian kepio lelah putuh bahasa ganyan. Sekaligus pajuh peraya yukat dirinan nyan kajik kadak. Dari Mekah unang Rosyam pio hiknabian watewo pio lomba tempatnya nyan kajik keadat bulan Mekah menang watenya. Lalu di negara Basrah di sini tinggal siro pendetanya yang bernama Bahira. Drawingnya rahib pendeta dalam bahasa kitanya. Pendeta orang yang mahir dalam agama Nasrani. Yang mahir bahkan ulama dalam agama Nasrani wadanya dulu. Le pendeta Bahira hanya pernah kejadian balkon. Pendeta hanya pernah tubik keluar gereja, hanya pernah. Pendeta selalu dalam gereja. Baik, apakah kita di luar dia dua-dua membawa jendela aja yang beda. Orang sibuk dengan ibadah. Tapi bauranya, le pendeta Bahira dia dan bak jendela gereja yang gedang begini luar. Sementara iklim negara Arab luar biasa panasnya. Bak umum ibadah nyandungan berat ulah kali. Langit penuh duk hijau mendung tu. Hanawa bukan cuti. Bak gedang-gedang bak jendela gereja dengan bejingu-jingu lah. Lagi ada jingu hana bejingu. Bejingu bertata ulangnya. Muncullah keanehan. Pandangan yang mengarah kepada kota Mekah. Banyak kota Mekah benar. Tak kengon benar umpamanya dia tanya tu. Jangka benar. Biran gede, langsa gede umpamanya. Kada kewarah. Jadi waktu gedang pendeta Bahira jendela gereja-gereja gejing-gejing lah ulangnya arah urang Mekah tiba gekanan dari kejauhan na awal mengepul di langit na awal kita mubulong isinan saja ya hana tempat lain gekanan makin tahu gereja kita makin tahu pan gejing uyung kalau yuk mengepul apa yang dia lihat, ujian apa yang dia cara yuk rupaji, wadah jindung Buddha yang mengkeprak apa yang Buddha di kamar Buddha sehingga Buddha apa yang waktu, kepahamilah dengannya. Ternyata dia na rombongan, na sebuah kafilah yang dekat daripada kota Mekah menuju kota Basrah, tetapi na keunikan, na keanehan, na keajaiban. Bukan keajaiban lagi-lagi rombongan yang dikelubungi awal. Lagi-lagi dalam rombongan yang orang yang paling mulia. Ingatlah ganyan dalam kitab Injil. Ingatlah ganyan kepada asal kitab Taurat. Dalam Injil, dalam Taurat bertulis identitas daripada Nabi akhir zaman adalah yang bejat dikelubungi oleh awal kita. Yang bejat. Gejak lawan tarik hana kenang sinar karena awal hitam dia tu mengepul dia tu. Wadah ingat banyak identitas Nabi akhir zaman adalah dikelubungi oleh awal hitam, maka digambar dengan kepada asal kitab Taurat, dibayang dengan kepada isi kitab Injil dan dipahami dengan dalam sekian jai ulang yang ada di sini. Tetap Nabi akhir zaman gitu. Kemudian keinginan masa nyokatuk bak masa Nabi akhir zaman dilahirkan katuk bak masanya menang dipahami dari petunjuk daripada kitab Taurat dan kitab Injil.
Lalu ternyata rombongannya menetap hanajiuh dan gerejanya. Menetap budak-budak, unta-unta, piyuhinan barang-barang istirahat ya. Urang istirahat patuh nanti akan akhir. Kapan dulu kita perjalanan daripada kota Mekah, jina berpiyuh siap jina bermasalah. Lihat pendeta Bahira ingin tahu. Ubay Biraya, Ubay Harap. Yang jelas langkawannya Nabi akhir namun tidak. Ingin tahu banyak yang tahu Nabi akhir namunnya. Yang tahu benci, yang yakin banyak di sinan Nabi. Tapi yang tahu harap duri. Gak. Kemudian kita mau mengenal betul waktu awalnya. Siapa yang kali mampu? Isi kameng panggang jina laju. Siapa yang panggang laju dari pengawal-pengawalnya. Pak Wate kamengnya kamasa betul-betul luar biasa. Wahai syara-syaralun yang dari kota Mekah, orangnya lentuan pejamai orang mandum taman kenal dalam. Niat cicipi batu hidangan yang nabak oleh-oleh orang bro, kekenang-kenangan orang bro. Kan cukup senang di Mekah dulu, senang datang. Hantam barangan pendeta Bahira kota Mekah itu menyebabkan tak tahu harga berharga. Bahkan mahal bau dengan ronyo, tapi ronyo pre. Geblung baga-baga hayat baju makanan. Pulau kami kali panggang 5 boh dia. Bawa deh orang yang rombongan dari Negara Mekah tengah baju kami, tengah baju hidangan yang disiapkan oleh pendeta Bahira, bedah-bedah dikeli keluar. Dia dapat jendela gereja ganyan dia jilu awan gunung hoka. Menyenangi yang hendamun karena lam gereja ganyan awan dia pilih. Tapi warna ini awan matang jadi rungkai. Awan hanya menginah warna rumahnya, tapi matang dia terungkai. Awannya lagi payung unta. Mungkin unta, karena mungkin bagaimana cik unta dengan dia kerja. Getamang dengannya, wahai syaralun yang dari kota Mekah, kabeh mendung, kaya kabeh mendung. Tapi hanya dipegah awan berkait balik. Gejengnya awan matang terunta, getanya dalam bukah kabeh mendung. Karena kalau getanya ada kasat, gejauh dia punya yang tengah kap agame. Ma baqina min ahad. Ma baqina min ahad illa yatiman wahida yahrisu fursana wa mata'ana. Hanam firman pun rombongan kamu yang akan tinggal di luar kecuali enam yatim di luar. Yang yatimnya hadai taman dijaga budak kamu, dijaga harta kamu, dijaga kendaraan kamu dengan. Yang ini mana tidak orang. Yang di luar Rasulullah. Begitu awal macam ditidai halang minah di gereja kenya. Karena Rasulullah hidup dua. Tanya wan menit. Ani yatim piatu. Sawo yang tukang bela gidanyo. Sawo yang tukang sanjung puja dan puji gidanyo. Pernyataan. Itulah Rasulullah. Yang tinggal di rumah, yang jaga unta, yang jaga mata benda berada adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemerempak oleh perintah Bahira bukan ta'ajub namanya. Kelihatan nyonya Muhammad, nyonya Rasulullah, nyonya Nabi akhiramu, nyonya khataman nabiyyin, hana nabi le beliau. Gehoi, hai, so tukang bahan nyonya kita. Lon kena butalik, lon paman, lon ayah. Besar, bak butalik, nyawa jadah menjaga. Nyawa dupuo kena Mekah menjaga berkat. Nyawa Nabi akhir zaman. Nyawa bakal je ke Nabi. Nyawa khataman nabiyyin. Menyatakan dalam long ya, long jaga dan pulang long mulai di Negara Syam ramai ulun Yahudi. Negara Syam ramai ulun Nasrani. Awalnya tengah diintai, tengah diintip, tengah menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Yang di awalnya jibreh Nabi akhir zaman dalam kalangan mereka, dalam bangsa mereka. Menyajikan Nabi akhir zaman ternyata kan awalnya dikodak kue komedi. Yang tengah diintip le antek Yahudi dan Nasrani wakil.
nyan gepingat de kita bahira bab paman Nabi. Usia Nabi 25 tahun Nabi hijrah ke Nabi Syam yang berniaga bak harta Sayyidah Khadijah. Buat tahun sempurna usia Nabi. Nabi diangkat oleh Allah jadi Rasul lewat wahyu yang pertama yang diterima di Gua Hira, yaitu yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semenjak Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Rasul, putra buat Nabi wadenya, buat Nabi wadenya. Dari semenjak Nabi lahir hingga 40 tahun usia Nabi tinggal dalam kalangan jahiliyah. Semenjaknya Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul oleh Allah lewat wahyu yang pertama, apa saja yang beliau kerjakan setelah itu. Nabi pernah memegang innama bu'istu mu'allimah, lon berkirim oleh Allah sebagai guru bagi umat lon, sebagai pendidik bagi umat lon. Itulah sifat mulia yang bagi jawaban Bandung pada awalnya. Para guru, baik guru yang PNS maupun guru yang macam honorer, berbanggalah dari jawaban Bandung. Getahnya adalah kata sifat, sabah sifat daripada sifat-sifat yang sifatnya Nabi Rasulullah, yaitu mu'allimah, sebagai pendidik. Pendidiknya orang yang paling mulia di dunianya. Karena Nabi pernah berpegang kun aliman atau muta'aliman. Jadilah kamu orang alim ataupun jadilah kamu sebagai murid. Guru paling mulia, hana bupati yang berhasil belajar karena guru, hana ulama-ulama belajar karena guru, hana tengku-tengku belajar karena guru, hana kebajikan belajar karena guru. Nah, kaya berbanggalah dia menjadi guru. Apapun siapapun yang dia didik, dalam keadaan bagaimanapun, semakin dia semakin lebih imbalan Allah, semakin susah dia semakin raih pahala Allah. Para siswa dan siswi Iman Bandung, Nabi Muhammad dikirim oleh Allah penawar turun rumahnya sebagai guru, sebagai pendidik bagi Iman Bandung. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi pun pernah menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah dikirim oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan kesempurnaan daripada akhlak. Oleh karenanya, dan sebagai siswa, dan sebagai siswi, Tuhan mengakui, Tuhan pernah menjadi murid. Bahkan sampai Tuhan menjadi murid. Tuhan pernah lojai pula SD di kampung di Blanjur. Tuhan tamang SD Impres tahun 70 10. Tuhan tamang SD Impres tahun 70 10. Kemudian Tuhan tamat SD, tamat SMP. Tuhan pernahnya di bangku SMP. Walaupun namanya di pula lagi orang lain. Jika bawa Tuhan ke lagi nyok katuha janggut ke putih, percaya ke putih. Oh, katuh itu kali nak tinggal semua. Cukup pura kali nyok jaman boleh dia pula. Pernah guru-guru Tuhan watai mengajar gili. Pernah ibu Tuhan watai mengajar gili. Kamu, hai, gili ia mata gili, betul-betul gili. Sampai kepegang maka modal buah ada ilmu. Ada yang baru 2 bulan long tipi baru lain long tamang long lihat penuh awak long. Apa yang yang lu bukan? Nyambungan bakat-bakat kamu. Cukup bakat-bakat. Kemudian sabar lo jaman katrek. Lo duan kebulan nabue dan dun lepon biwo ceramah bagi ke nabju. Jaman baru. Lagi ceramah ulangnya, ceramah maulid. Wadah merubah dan guru-guru dua juga gurahnya. Gepegah hakai Tuhan jamun boleh ceramah no. Gepegahnya kembalian jamun beli ke padu. Kok penyangka. Pernah kau orang padu wadah tak jaga boleh haji kau ni. Kau belum kenapa kau wadahnya jamun panjang ahayo kapanya kahayat pada bomte dum lamle. Yang cerita betul. Bahkan pernah Tuhan itu Bukhari yang wow dan sudah menanti. Ya ceramah lupa kampung SMP nya. Kebetulan guru long jamun kajian fisik kampungnya dulu. Tengah dua-dua kepegangan yang long jamun itu.
Emangnya pada udah teman, tapi wadah daika jino wadah danyo kaduhan. Sekiranya tak patih di yang guru sampaikan jamun, mungkin kan dunia berada pada orangnya. Sekiranya pun yang diajarkan tadi juga dengan seksama, tak patih pada Bandung, mungkin orangnya berada kuat kadang-kadang. Tapi alhamdulillah dengan berkat doa-doa daripada guru-guru Bandung, baik guru di Mahipula maupun guru Bakut, nah lah kita orangnya lagi kita nyojek lagi orangnya hantu pun daripada jasa guru-guru kita. Oleh karenanya adik-adik sekalian, Rasulullah SAW putus ya Allah untuk menyempurnakan akhlak kita. Dengan berakhlak kita maka bahagia di dunia, selamat di akhirat. Akhlak mulianya mungkin terus bagi kita bila lewat jasa daripada guru-guru kita, baik guru Batu Fadul maupun guru Batu Fat betul itulah. Kemudian yang payah ingat sebagai pengalaman bagi adik-adik, nyo ibu guru kita, nyo guru-guru kita, nyo baik kita maupun agamnya, dengan punya keluarga. Di rumah dengan sebagai ayah, di rumah dengan sebagai mak. Sahabat lagi kita lahir nama ayah di rumah, tapi dengan tugas mulia yang dibebankan oleh Allah kepada kita, yaitu bertanggung jawab di atas masa depan kita. Gurunya bertanggung jawab di atas masa depan kita. Bahkan guru bertanggung jawab apabila kita tak mengurangkan di kemudian hari. Dumnan raya tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepada para guru. Maka jet guru adalah mulia. Mereka ingin mendapatkan titel mulia dunia akhirat, jadilah kita sebagai seorang guru. Bejit kita sebagai seorang pendidik. Mereka ingin bahagia dunia dan ingin bahagia akhirat. Maka guru yang paling mulia karena berat tak pernah berat tahap. Bahkan pegang pernah orang lain yang model kamu di sini anak berawat sendiri susah tak pernah. Lentuan anak belum lahir. Yang lahir dia mungkin bersiap. Dalam nama lahir buaya kayak ilmu kita pun. Tanah cuti anak dia. Orang yang kasih kiri, pekor kasih kiri, yang pokok yang nak nonton di video saja. Kemudian lentuan anak lebih tua anak agama. Nyampi tidak kalah. Sabar dengan kakak yang awal. Berziarah, Alhamdulillah. Saya tengok itu. Kali saya akan bertemu beliau itu. Yang lebih saya menanti. Jadi baik ada pegah, ada orang lain akibat. Ada betul susah. Dan karena kepada wali murid Bandung yang hadir pada orangnya, kepada wali murid Bandung kita nyatakan dukungan kepada guru-guru yang ada di sana. Karena orangnya beban raya, beban dengan anaknya sendiri dengan keluarganya, beban dengan nafkah dalam kehidupan keluarganya, menambah beban dengan anak-anak bedanya. Maka tak kontrol si anak, tak kontrol becut. Paling kurang anak bedanya bila ilmu naik dari pula kena pasti nado, pastikan itu. Kemudian watai uang menanci, wah padu buah itulah menyapolnya dalam rumah. Benarlah rasa kekhawatiran dalam ini. Pak, anda belum lihat beliau. Umatkan di rumah pula. Kemudian tak periksa. Si belum kaidah pula, dua belum kaidah belum bahkan kasih turun. Putra perubahan yang nak ada bedanya. Tak kontrol betul. Yang mengajak kepada wali murid Bandung. Karena bukan pun wali murid yang nak berpulanya. Tak kalah. Dunia kemajuan yang kita dalam membaca, dalam menulis, dalam bergaul, dunia kemajuan dia. Wadah punya pun menuju ke arah yang lebih baik atau menuju ke arah yang tidak menyenangkan sama sekali. Oleh karena dukungan daripada wali murid sangat berharap guru-guru yang ada di sini untuk membangun jiwa yang benar, untuk membangun generasi yang benar. Karena yang sebenarnya kami tahu cara mudah. Cukup mudah kami tahu cara dan jadikan urut yang sifatnya cara. Tapi yang susah banyak adalah kami tahu yang cara dan benar. Cara benar sifat benar. Kami tahu cara mudah dan ramai tapi tak cari urut yang benar, nyawa yang susah. Oleh karenanya rumah impulannya akan berjalan sebagaimana harapan kepala sekolah. Apabila getanyo yang merupakan wali murid akan dukungan yang tadi adalah apabila sama-sama wakai dulu yang kita untuk berdiskusi tentang anak kita tiba cara senyap tunggu mudah-mudahan baga-baga emosi
Baiklah aku hari putra pulang hanya. Karena anak kita yang sebenarnya tanggung jawab kita tanggung jawab kita tapi buru-buru kan ikut serta. Karena tugas mulia dari Allah kepada dunia, dari Rasulullah kepada dunia. Karena mungkin dunia yang akan maju, mungkin dunia yang akan aman menyebabkan lewat pendidikan. Para siswa-siswi serta para undangan bantu guru yang Tuhan muliakan, Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Layakun Nabi menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi dari orang perorangan mendekati satu. Kemudian menyiarkan Islam secara terbuka selama dunia. 51 tahun umur Nabi terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. 50 tahun umur Nabi memindah daripada kota Mekah ke negeri Madinah. 10 tahun Nabi di negeri Madinah, Allah Ta'ala memanggil Nabi untuk menghadap. Allah menjemput Nabi untuk menghadap, untuk bawa kepada Allah. Sama dengan usia Nabi dari semenjak Nabi lahir sampai Nabi wafatkan dalam kurun waktu 63 tahun. 60 tahun Qamariyah ataupun Hilaliyah, kan tahun Masehi. Tahun Qamariyah kan tahun Masehi. Artinya dari semenjak pertama Allah memberikan wahyu Iqra kepada Muhammad sampai Rasulullah membawa Allah, Al-Quran berpegang secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 22 orang dalam satu riwayat. 22 tahun, 22 orang. Sempurnalah agama yang dibawa Rasulullah yang bisa menjamin bahagia dunia dan selamat akhirat. Mencakup tentang akidah yang benar, mencakup tentang ibadah yang benar, dan sempurna akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kesimpulan dari tausiah dari kepada orangnya, bak dengar orang Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal Muhammad dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. 2 bulan Nabi dalam kandungan ayah Nabi dua Allah. Orang yang bersusu Nabi yang pertama ibu Nabi sendiri, yang kedua Suwaibatul Aslamiyah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Tahun usia Nabi dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada keluarganya, kepada ibunya. 2 tahun kemudian pas usia Nabi 6 tahun, mak Nabi pun berpulang kepada Allah. Nabi gasuh oleh kakek. 8 tahun usia Nabi, kakeknya pun berubah Allah. Sekurang tahun usia Nabi terjadi niaga yang pertama Unang Rosyam. Di pendapat yang lain menyatakan 12 tahun. 25 tahun usia Nabi berniaga. Kali yang kedua Unang Rosyam. Dari sini Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Lewat pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah, lahirlah anak Nabi. Nah yang agam sebahagian dan nah yang inang sebahagian yang lain. Anak Nabi bantu wafat, watai Nabi mata murid yang tinggal cuma Fatimah. Fatimah yang wafat Nabi berselang dengan waktu 6 bulan. Tahun usia Nabi diangkat ya Allah menjadi Rasul, mensiarkan Islam lahir secara orang per orang. Kemudian 51 usia Nabi terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. 50 usia Nabi memindah dengan Madinah. 10 tahun kemudian Nabi wafat nubuah Allah. Sempurnalah yang macam yang Tuhan pernah. Yang pertama tentang masalah akidah, kebenar dan kesempurna, ibadah, kebenar dan kesempurna, akhlak pun kebenar dan kesempurna. Apabila toh yang lain yang hanya pernah datang dari Rasulullah, itu namanya mengada-ngada. Jadi Tuhan baca hadis yang pertama benar, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong, barang siapa yang sengaja berdusta, yang dustanya itu mengakibatkan mudarat kepada Muhammad dan keluarganya, itu artinya orang itu sedang menyiapkan tempat duduknya yang untuk tetapi di neraka jahanam. Demikian yang saya Tuhan sampaikan. Di akhir kekurangan yang ada di dalam Tuhan hanya sempurna.
dalam penyampaian, kurang pah dalam berbahasa, kurang layak dan kurang cocok untuk dan ibu-ibu sekalian. Dia terbantu kekurangan kepada kemah. Jika untuk mengakhiri acara kita pada orangnya, letuan hancur dia baca pengatakan letuan memang nak penyakit itu lucu. Letuan dia pada ibu di Jakarta baru untuk macam mana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.